Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullahu jami'an. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersua bersilaturahim. Ba'da menunaikan salat zuhur berjamaah, kita melanjutkan dengan ta'lim, khususnya bagaimana menjadi orang tua yang amanah di dunia dan di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani setiap peran yang kita lakukan, insyaallah. Baik peran sebagai seorang karyawan, peran sebagai seorang atasan, peran sebagai seorang suami atau istri, peran sebagai orang tua, dan peran-peran lainnya. Kajian kita adalah kajian yang melanjutkan kajian-kajian sebelumnya seputar pendidikan anak di dalam Islam. Kalau tidak salah sudah hampir setahun kita mengulas tentang masalah ilmu parenting ini. Dan mungkin kesempatan kali ini kita mulai bagaimana kita memahami sejatinya apa itu parenting Islam. Apakah sesuatu yang berlabel Islam itu mudah disebut sebagai parenting Islami, ya, atau hanya karena itu mungkin disampaikan oleh seorang ustaz? Sejatinya Islamic parenting adalah sebuah keniscayaan akan keyakinan kita sebagai seorang muslim yang meyakini Islam itu adalah ad-dinus syamil wal mutakamil, agama yang lengkap dan sempurna. Sebagai seorang muslim, keyakinan kita adalah meyakini turunnya Islam adalah sebagai pelengkap atas ajaran-ajaran sebelumnya. Dan ini termasuk wilayah akidah. Sebab Allah sendiri mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Allah memberi jaminan atau garansi bahwa Islam dengan berakhirnya atau wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna. Allah telah melalui Rasulnya telah mengajarkan segalanya lengkap, ya, telah diajarkan dengan lengkap, mulai dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Ya, makanya seringkali disampaikan kepada kita bahwa Islam itu salah satu karakteristiknya adalah agama yang penuh dengan aturan. Makanya banyak adab. Islam itu adinul adab, ya. Di luar Islam itu, ya, kalau Islam itu agama beradab, kan gitu. Di luar Islam agama biadab, kan gitu. Biadab di sini tentu bukan sekedar berarti sadis. Biadab itu artinya tak punya adab. Jadi kalau kita masuk rumah orang nyelonong saja, tak mengucapkan salam, sejatinya itu biadab, tak ada adab. Nah, Islam mengajarkan tentang adab dalam banyak hal yang mengajarkan aturan. Ini bukti kesempurnaan Islam. Ya, mulai dari mengajarkan adab, ya, masuk kamar mandi, ya, sampai mengajarkan saat berhubungan intim, memilih pasangan, sampai mengajarkan kepada kita bagaimana membina rumah tangga, sampai perang pun diajarkan, bernegara pun diajarkan. Tak ada satupun mungkin agama di dunia ini, tak ada satupun selain Islam yang mengajarkan detail sampai urusan bernegara. Islamlah yang mengajarkan hal ini. Dan Allah telah mengatakan juga, ma faradna fil kitabi min syai',
Tidak ada satupun yang kami lewatkan dalam kitab ini sedikit pun. Al-Quran turun dengan lengkapnya untuk memberi panduan hidup bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya, dan ini adalah sebuah keyakinan seorang Muslim. Makanya kenapa kalau ada yang meragukan hal ini, berarti memang harus kembali memperdalam bagaimana komitmen sebagai seorang Muslim. Kelengkapan agama Islam ini adalah sebuah keyakinan. Ya, walaupun mungkin sebagian kita ada yang ngeyel. Ya, sebagaimana kalau kita tahu ketika Abu Bakar mengatakan, seandainya aku kehilangan ikat pinggang, ya atau tali kekang unta, akan aku carinya di dalam Al-Quran. Ya, sebagian kita mungkin ngeyel dan mengatakan, oh kalau gitu Quran sampai nyari kerjaan juga ada. Sampai ada yang ngeyel gitu, Ustaz, berarti di Quran juga diajarin cara bikin sayur asem. Saya bilang ada ayatnya, mana buktinya? Ya, saya bilang ayatnya bunyinya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tak mengetahui. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikasih tahu, kalau nggak bisa bikin sayur asem, tanya sama tukang sayur asem. Ya, emang pertanyaan ngeyel, jawabnya juga nggak usah serius-serius amatnya, cukup jawab ngeyel. Baik. Panduan Islam inilah yang akan menjadikan kualitas generasi yang kita yakinkan sebagai generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Generasi sahabat disebut generasi terbaik, padahal dahulunya adalah generasi jahiliyah. Generasi yang rusaknya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, objek dakwah Rasulullah saat itu menghadapi objek dakwah yang begitu luar biasanya. Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang-orang Arab Badui itu paling kafir, paling nifaq. Jadi Rasul menghadapi objek dakwah yang paling kafir, paling nifaq. Begitu Islam datang, maka dengan polesan Islam mereka menjadi generasi terbaik. Jadi generasi terbaik, melesat sekali. Hanya dalam waktu sekitar 23 tahun, generasi yang dulu begitu hinanya menjadi generasi terbaik. Bahkan Ibnu Katsir jelaskan, kalau ditarik rentang dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, puncak keemasan generasi itu ada di dalam generasi Rasulullah SAW. Dari mana mereka menjadi generasi emas? Tentu saja karena panduannya adalah panduan yang terbaik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang sahih, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Jadi kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik, anak-anak kita dididik menjadi generasi terbaik, maka mutlak kita harus mengikuti panduan dari generasi yang terbaik. Makanya kenapa saya ulang lagi perkataan Imam Malik ketika ditanya tentang solusi bagi generasi yang rusak, beliau mengatakan lan yasluh akhiru hadhil ummati illa ma usliha awaluha. Tidaklah mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Rusaknya sama. Bahkan dari generasi terdahulu lebih rusak, lebih parah. Ya, kalau sekarang mungkin seburuk-buruknya orang masih ada yang sholat. Ya, se-ekstrimnya dukunnya masih sholat. Sekarang tuh dukunnya masih sholat. Saya pernah nonton tayangan dukun yang buat nyantet, ditanya sama Dorce gitu, sebuah tayangan, apa yang Anda lakukan sebelum Anda menyantet orang? Saya sholat dulu tahajud 12 rakaat. Bayangin, dia aja tahajud dulu sebelum nyantet. Artinya kalau kita perhatikan, ya sebandel-bandelnya zaman sekarang, ya mereka seperti itu. Masih punya belas kasih pada anak, gak ada anak baru lahir langsung dimasukin ke dalam lubang sumur. Sementara generasi jahiliyah rusak luar biasa. Wanitanya lebih rusak, ya. Kalau sekarang ada cabai-cabai, dulu ada al-baghoya. Al-baghoya itu sama, ya, wanita yang melacurkan dirinya dengan cara memberi kode-kodean kepada laki-laki yang lewat, ya, dengan cara memasang bendera kuning di depan rumah. Ya, dulu zaman jahiliyah, wanita yang nggak dapat jodoh bertahun-tahun,
karena khawatir nggak punya pasangan, dia pasang bendera kuning di depan rumahnya, yaitu artinya available for space ya. Lagi kosong, silakan ditidurin, silakan digaulin. Dan itulah cara wanita terdahulu mendapatkan pasangan. Jadi kalau kita perhatikan rusak ya. Sementara generasi sekarang ya masih ada sisi baiknya. Tetapi begitu Islam datang, jadi generasi yang luar biasa. Maka mau tak mau, kita kalau melihat fenomena sekitar kita, begitu banyak data-data yang mencemaskan ya, walaupun yang membahagiakan tentu juga banyak. Kita perlu rasanya untuk bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan panduan Al-Quran. Sebab anak kita sejatinya berasal atau diciptakan oleh Allah, maka produk yang dari Allah ini, manual booknya juga seharusnya berasal dari Allah. Bagaimana mungkin sebuah pabrik ya, katakanlah LG ya, mengeluarkan TV, tiba-tiba begitu rusak, kita ambil manual booknya dari Samsung ya. Kebetulan tombol-tombolnya sama, kalau pas bener, alhamdulillah pas bener. Begitu besoknya rusak, kita paksa lagi, kerusakannya bisa jadi lebih parah. Ya kenapa? Karena memang manual booknya dipaksain dari mana? Dari pabrik yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan anak-anak kita, yang mengetahui betul diri kita sebagai hamba, anak-anak kita, dan maka dibuat panduannya bagaimana menjalani kehidupan. Sebab Al-Quran ini dibuat dari awal ya sehingga akhir zaman ya, diturunkan hingga akhir zaman. Baik, itu sekilas tentang bagaimana tentang Islamic parenting atau parenting Islami. Untuk membedakannya, maka kita harus melihat ya apa karakteristik dari Islamic parenting itu sendiri, agar kita bisa mengetahui inilah sejatinya Islamic parenting atau yang lain Western parenting atau Christian parenting atau mungkin parenting yang lain, agar kita bisa mengetahui panduan-panduannya atau dawabitnya, patokan-patokannya untuk membedakan. Inilah saya sedang mencoba untuk mencari pembelajaran Islamic parenting. Yang pertama, tujuan pengasuhan Islamic parenting semata-mata mendidik anak kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba kita atau menjadi hamba guru atau hamba kiai. Hal ini Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 79. Ma kana li basyarin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, kemudian berkata kepada manusia yang lainnya. Hal ini di penegasan untuk para nabi, bahwa nabi tak mungkin mengatakan hendaklah kamu jadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Bahkan seorang nabi pun bukan mengajak sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Umar. Rasulullah tak pernah mengatakan, wahai Abu Bakar sembahlah aku, wahai Umar sembahlah aku. Maka begitu Rasulullah wafat, ketika Umar meraung-raung menangis, maka diingatkan oleh Abu Bakar, apakah engkau menyembah Muhammad atau Tuhannya Muhammad? Muhammad telah mati, tapi Tuhannya tentu masih hidup, tentu terus hidup. Hal ini yang akan kita sampaikan, bahwa tanpa sadar ya, orang tua dalam hal ini mungkin dalam mengasuhnya lupa menanamkan bahwa anak kita menjadi hamba Allah. Tanpa sadar dididik anak kita menjadi hamba-hamba kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya lebih banyak menyentuh emosi anak untuk beribadah atau berbuat baik karena kita. Nah, sholatnya kasihan nanti papa di akhirat disiksa ya. Tuh anaknya nggak bilang terus harus jumpa litan sambil bilang wow gitu, salto begitu. Karena kita terlalu menyebut diri kita, ayo dong senangin papa. Maka dalam banyak hal anak-anak kita kelak akan tumbuh menjadi anak-anak yang sholatnya bukan inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi liwalid, yaitu untuk ayahnya, untuk ibunya. Makanya ada anak-anak yang hafal Quran ya, rajin menghafal di rumahnya, tapi begitu udah lepas dari rumahnya
ya tak lagi menghafal. Kenapa? Kalau ditanya, kok ngapalin Quran? Ya soalnya di rumah nggak enak sama Umi sama Abi. Ya suatu hari, ya saya nggak tahu, udah pernah cerita di sini bahwa ada seorang anak ABG SMS saya, bukan SMS, kirim email ke saya, mengirim link Facebooknya dia. Kak, ini link Facebook aku, tolong di ini ya, di approve pertemanannya. Setahu saya sudah temenan sama dia di Facebook. Kok di link begitu saya buka linknya, ternyata akun yang berbeda. Ya, dan namanya unik ya, waktu itu namanya Candy ya. Dan tampilannya yang membuat saya agak cemas karena saya baru kali itu melihat perempuan ini anak, yang setahu saya anak yang soleha, seorang muslimah usia SMA dari sekolah Islam, anak dari salah seorang ustadz yang saya lihat kalem gitu. Begitu saya klik, tiba-tiba di Facebook itu dengan nama Candy, dia memakai foto bajunya tank top, rambutnya diurai tanpa jilbab. Shock saya. Ini siapa ini? Terus di SMS dia bilang, itu aku Kak. Loh, astagfirullahaladzim, kok kamu begitu mau? Itulah aku sejatinya gitu. Bosen aku dari kecil, kayaknya pengen juga nunjukin bahwa aku tuh cantik. Aku tuh nggak tahu ya, kakaknya dari kecil aku tuh pakai jilbab. Dan nggak pernah aku kebayang, kayaknya dari mulai baru lahir aku udah pakai jilbab ya. Emang kenapa dari jilbab kamu? Gak tahu tuh, kayaknya Umi Abi nggak pernah nanya dari apakah aku gerah atau enggak. Kayaknya aku nggak pernah ngerasa. Sekali-sekali aku pengen banget memperlihatkan rambutku yang lurus terurai. Saya shock. Jadi kayak ini benar kamu iya. Kamu nggak khawatir nanti sampai ke ibu bapak kamu? Enggak kan? Yang aku teman-temanku orang luar semua. Di teman-temannya orang luar semua. Namanya sama orang Candy. Kenapa saya dijadikan teman? Saya tanya. Ya agar kakak bisa jaga aku. Kalau aku udah agak sedikit menyimpang, saya agak sedih dengan situasi ini. Kenapa? Ternyata mungkin saya mengevaluasi terus diri saya. Jangan-jangan ya Allah, aku mungkin banyak juga mengajarkan kepada anakku, jadilah kamu hamba-hamba Abi ya. Karena mungkin lebih banyak kalimat yang kita ucap adalah kola Abi, kola Umi, kola Mama, kola Papa, dibandingkan kola Allah, kola Rasulullah. Ya, sehingga lebih banyak dalilnya adalah ingat gak kata Mama? Ya, dalil Allah, dalil kitabnya jarang kita pakai. Makanya ada anak-anak yang begitu di rumahnya kalem luar biasa, begitu ngekos jadi liar. Ya, buka jilbab di tempat lain, di rumahnya memakai busana muslimah di depan orang tuanya. Kasusnya banyak saya temui. Maka dari sinilah kenapa tujuan pengasuhan, hati-hati. Islam mengajarkan kita sebagai seorang guru kepada murid, kamu bukan menjadi hamba apa, kamu tetap hamba Allah. Ya, makanya beda fikih nggak ada masalah. Sebab salah satu ciri kita mengajarkan anak kita atau murid kita menjadi hamba kita, semua harus mirip sama kita. Harus mirip, pada tujuan karakter harus mirip. Padahal belum tentu diseragamkan, menyeragamkan itu juga nggak nyenang. Ya, memaksa semua orang karakternya sama. Ya, orang tuanya serius, anak harus serius, semua padahal bisa jadi ada karakternya humoris, ada karakternya pemalu. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW, para sahabat kan karakternya nggak semuanya sama. Ya, Abu Bakar karakternya apa? Melankolik, sangat mudah tersentuh dengan Quran, gampang nangis. Makanya begitu ditunjuk jadi imam, setelah Rasulullah sakit ditunjuk jadi imam. Kemudian Abu Bakar disebutkan nangis, bukan nangis, ditunjuk jadi imam, dia nggak mau. Kemudian Aisyah lah yang mengatakan, ya Rasulullah, jangan tunjuk ayahku jadi imam. Sebab dia itu sangat sensitif membaca Al-Quran. Kalau dia jadi imam, bagaimana, kapan selesainya dia baca ayat? Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, lama. Kapan selesainya? Makanya dia sangat sensitif. Ya, begitu ada hadis tentang isbal, larangan isbal, gak boleh kain menyentuh lewat mata kaki. Maka siapa yang paling sensitif nangis? Abu Bakar. Sampai bila dia jangan saya masuk neraka. Sampai Rasulullah menenangkan, kalau kamu nggak mau kan karena kedodoran. Jadi Abu Bakar karena kedodoran. Jadi beda. Sementara Umar beda. Umar orangnya tegas, keras. Apakah harus sama kayak Abu Bakar? Enggak, dia keras, beda.
Kalau ada yang bertanya sama Umar, "Kaifa asbahta ya Umar?" Jawabannya mukul, jebret. Sakit nggak? Sakit. Itu tandanya saya baik-baik aja. Buktinya masih bisa pukul kamu. Di Umar tuh gitu. Jadi kalau ada sahabat nanya, "Bagaimana kabarmu?" Jebret, ya, baik-baik aja. Karena kalau Umar pukulannya udah lemes, tandanya dia dalam keadaan sakit. Umar beda. Apa-apa jauh solusinya apa? Melihat orang munafik apa? Da'ni adribu nuqa hadzal munafik. Bawaannya main penggala, itu Umar. Emang begitu karakternya. Umar keras. Ya. Bawaannya adalah sama orang kafir, udah lagi beda. Sementara Utsman pemalu, jarang bicara. Dengan sahabat yang lain Rasulullah kelihatan betisnya, maaf muskilah, nggak ada masalah. Tapi begitu Utsman lewat ditutup. Sampai ditanya sama istrinya, "Kenapa lo tutup?" Karena Utsman ini lebih malu daripada gadis yang dipilih. Tuh lihat, beda. Utsman tidak sama dengan Umar, tidak sama dengan Abu Bakar. Utsman pemalu. Karena pemalu itulah retorika politiknya sangat sederhana. Komunikasinya komunikasi yang paling sederhana. Ya, Utsman kita tahu bahwa paling sedikit bicara. Ya, makanya begitu ditunjuk jadi khotib Jumat pada saat beliau menjadi khalifah, khotbahnya paling singkat. Ya, beliau jadi khotib Jumat sekali-kali jadi khotib waktu jadi khalifah. Apa isi khotbahnya? Innakum la takhtajuna khalifatal qawwal walakinnakum takhtajuna khalifatal fa'al. Sesungguhnya kalian tidak membutuhkan khalifah yang banyak bicara, tetapi membutuhkan khalifah yang banyak bekerja. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Selesai itu khotbah cuma tersingkat dan sejarah. Gak banyak bicara, yang bengong itu doang. Lo jadi khotib sebenarnya gampang. Bawa aja ceramahnya Umar, Utsman tadi. Ya, antum sini jadi khotib dadakan gitu aja. Sehingga kalian tidak membutuhkan dai yang banyak bicara, membutuhkan dai yang banyak bekerja. Barakallahu lakum. Udah selesai. Asal jangan tiap Jumat gitu terus ya. Lempar sepatu. Beda juga dengan Ali yang cerdik. Ada lagi sahabat yang humoris, yang mungkin kita tahu namanya Suwaibat, yang kalau bercanda kadang keterlaluan. Suatu saat disebutkan bagaimana saat para sahabat lagi asik duduk-duduk menyenung sholat zuhur, ya habis sholat duha di teras Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang badui membawa untanya. Kemudian untanya diparkir di depan masjid. Kemudian orang ini sholat untuk berzikir di dalam. Kemudian sahabat di depan teras sambil ngobrol mengatakan, "Duh, siang-siang menjelang sana enak banget ya kalau makan daging onta." Maka dengan polosnya Suwaibat ingin menyenangkan hati sahabat yang lain, onta yang lagi parkir itu ditarik ke bawah keluar. Kemudian disembelih sendiri. Kemudian direbus. Setelah direbus dibagikan pada sahabat, "Daging onta, daging onta." Kemudian pemilik onta tadi keluar, "Onta saya mana?" Kemudian orang lagi makan ini kecek-kecek lagi, jadinya ontanya dia. Kemudian Rasulullah mencari, kaburlah si Suwaibat, ngumpet di balik kandang. Ketika ditanya, "Kenapa engkau potong ontanya dia?" Dengan polos dia bilang, "Menyenangkan hati saudara kan baik." Ya, polos. Ya. Suka bercanda. Makanya umat Utsman ini salah satu yang sering dikerjain sama Suwaibat, walaupun khalifah. Sebab ada riwayat menyebutkan bagaimana bukan Suwaibat, namanya Nuaiman Al-Ansari. Ya sama dengan Suwaibat. Nuaiman ini termasuk ya, iseng. Karena suatu saat ada seorang di zaman Khalifah Utsman itu, karena Masjid Nabawi belum seperti megah seperti sekarang, hanya dibatasi lapak kurma dan lantainya mungkin masih tanah ya dengan alas-alas lembay, sehingga ada beberapa seorang muslim tua sedang sholat tiba-tiba kebelet pipis. Ya, tiba-tiba dia mencari WC tapi matanya udah rabun. Maka dengan polosnya Nuaiman mengatakan, "Mau kemana Pak?" "Mencari toilet," kira-kira gitu. Maka dibawalah, "Sini saya bantu." Bukan dibawa keluar masjid, malah dibawa ke depan mihrab. "Iya Pak, kalau berpipis di sini aja." "Makasih ya cu," gitu. Pas dibuka celananya, lain teriak semua, "Wah, itu tempatnya khalifah." Langsung kaget. Marahlah kakek mengatakan, "Kurang ajar, awas bisa bangun saya." Nuaiman. Ya, sampai besok ketika ada ya
Sampai besok ketika kakek-kakek yang datang, Nuaiman datang karena dia buta, dia nggak tahu mana orang siapa. Nuaiman merubah suaranya dengan mengatakan, mau tahu nggak yang ngerjain kakek kemarin siapa? Siapa tuh orangnya? Bikin malu aja. Sini kayak kebetulan dari pintu masjid muncullah Khalifah Utsman. Ya orangnya Utsman langsung dipukul. Kenapa kurang aja? Kenapa kurang aja? Kata Utsman, lah kok saya? Kita bisa lihat ya. Begitu, tapi dia ahli badar. Makanya dalam sebuah disebutkan ahli badar itu insya Allah dosa-dosanya diampuni Allah, keisengannya diampuni. Tetapi walaupun Nuaiman Islam, tapi urusan agama tidak Islam. Ya, ada. Mungkin anak kita ada karakter kayak gini. Bahkan Nuaiman sendiri sering dikerjain Suaiban. Ketika lagi di pinggir jalan, lagi asik bersama Khalifah Abu Bakar kalau tak salah, lagi duduk-duduk ada dalam peristiwa kafilah dagang, tiba-tiba Suaiban ingin ngerjain, lewatlah kafilah dagang dari Persia. Kemudian dia mendatangi kafilah dagang ini dan mengatakan, saya mau jual budak saya. Itu orang lagi duduk, lagi makan. Serius dia, gitu ya. Tapi berapa deal? Ada deal. Tapi gini sedikit, budak saya ini agak gila. Jadi kalau mau nangkap dia harus pakai tali. Kalau nggak dia berontak. Udah tarik. Begitu lagi makan ikan, tarik dia marah. Apa-apa ini? Kamu udah saya beli di majikan kamu. Enak aja sekarang merdeka. Emang kamu gila atau majikan kamu? Itu sampai Abu Bakar turun. Kemudian Abu Bakar ada apa lagi nih? Aduh, Nuaiman lagi. Saya ingin bilang, mereka dengan karakternya begini, yang macam-macam keras dan sebagainya, tetapi mereka adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghah wa nahnu lawabin. Ketika mereka sudah tercelup, tapi untuk urusan agama gak main-main. Anak kita didik bukan jadi hamba kita yang karakternya semua 4-4-nya, 5-5-nya, ada 12 semua harus milik kita, pakaian harus kita, mirip kayak kita. Enggak nyunah juga. Rasul gak pernah menyeragamkan pakaian. Makanya semuanya kondisional. Kadang warnanya hitam, kadang sukanya putih, kadang hijau, kadang merah. Dengan relatif satu Mekah warnanya hitam. Ya, tetapi kalau sehari-hari mau ke masjid putih atau kadang gitu. Artinya Rasul gak pernah menyeragamkan sahabat. Maka salah satu tujuan pengasuhan dalam Islam adalah bagaimana menjadi hamba Allah tanpa harus hamba kita. Bukti bahwa kita menjadikan anak kita hamba kita tanpa sadar memaksa harus bapaknya dokter harus jadi dokter tanpa bertanya dulu. Sampai anak merasa tertekan. Ini pertama ya. Jadi ini karakteristik dari Islamic parenting pertama. Yang kedua, capaian dan target Islamic parenting adalah tidak di dunia terlalu sempit, justru target akhirnya di akhirat. Wabtaghi fima ataqad darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari urusan dunia. Ayat ini di ayat surah Al-Qasas ayat 77 merupakan sambungan dari Al-Qasas 76 yang menceritakan kisah Qarun, seorang hamba Allah yang sangat gila dunia, menghabiskan waktunya hanya untuk memperkaya diri. Di mata manusia ada sukses luar biasa, mungkin zaman itu orang iri. Namun Allah menghancurkannya, menggelamkannya karena dia lalai, sampai dipendam dia ke dalam tanah bersama hartanya. Sehingga kita kenal dengan istilah Qarun, harta Qarun. Maka Allah menutupnya dengan surat ini, ingin memberitahu bahwa yang kita cari bukan dunia, akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Intinya apa? Fokuslah ke akhirat, jangan lupain dunia. Jangan kebalik. Yang kebalik itu adalah fokus ke dunia, jangan lupain akhirat. Kesannya mirip, sama aja kan Ustaz, beda. Kan sebagian kita banyak yang bilang jangan lupain akhirat ya. Yang benar itu jangan lupain dunia. Yang benar itu kalimatnya kalau mengatakan jangan lupain akhirat, dan selama ini fokusnya ke dunia. Yang benar fokus ke akhirat, jangan lupain dunia. Kalau jangan lupain akhirat, cari dunia, maka umumnya dunia menjadi prioritas. Begitu kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, biasanya akhirat yang ngalahkan.
diundang pengajian, besok ada pengajian, datang nggak? Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya, ya. Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya. Ini jadwal futsal udah permanen nih, nggak bisa digugat ya. Nanti ngaji kalau pas bukannya, kebetulan ya, utang lagi numpuk nih, debt kolektor nelfon nih, ya Allah anak sakit ya, di jalan motor bocor, banyak apa saya baru lah ingat sama Allah. Makanya wajar kita ini baru ingat Allah ketika hanya musibah. Semangat ngaji begitu diuji coba dan musibah beruntun. Wajar kalau Allah memberi kita dengan banyak musibah supaya kita lebih mengingatnya. Sebab dikasih kesenangan banyak yang lupa. Ya makanya kan Allah sayang kita, ya sudahlah dikasih musibah aja supaya diingat sama Allah. Inilah salah satu yang mungkin tanpa sadar kita lakukan kepada diri dan keluarga kita, kepada anak kita. Ya patokannya adalah dunia. Makanya seringkali kegiatan akhirat itu nyambi kalau sempat. Kan pernah saya bilang zikir terbaik orang Indonesia itu bukannya pas di masjid, tapi pas lagi naik pesawat, pas turbulensi. Terus zikir ya Allah, kalau naik metro ini kecepatan 100 km per jam. Terus ya Allah yang bir diberikan bir si jodoh bir ya Allah bir gitu. Ya Allah mana? Begitu masuk masjid ya khotib belum naik mimbar. Ini khotib lebih hebat daripada Romi Rafael. Romi Rafael harus melihat wajah halayak dulu baru tertidur. Ini khotib belum melihat wajah halayak dulu baru tertidur. Ilmu mana ini sakti kan? Tanya kata anak saya, obat insomnia itu adalah hadir pas khotbah Jumat. Bukan salah khotibnya, tapi kita cara pandang. Cara pandang ngaji itu. Makanya seringkali ya ada jamaah saya ini juga nih pengasuhan biar anak kita nggak salah. Seorang ibu pernah waktu saya punya dulu les privat mengaji, tiba-tiba bilang Ustaz maaf besok ngajinya diundur dulu mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi mulai lagi. Saya tanya kenapa emang Bu? Soalnya 2 hari lagi anak saya mau ujian nasional Ustaz. Khawatir kalau besok ngaji UN-nya keganggu. Saya mau nggak mau saya jelasin, ibu suzon sama Allah. Kalau saya jadi anak ibu justru bilang gini, nah karena besok mau UN ngajinya hari 2 jam lagi, tambah 2 jam lagi, 2 kali lipat. Karena besok mau UN kamu dekati Allah lebih banyak lagi. Maka sungguh sekuler itu sudah dimulai dari orang tua yang menjauhkan agama begitu mencapai urusan dunia. Nanti malah ngaji malah merepotin aja. Inilah salah satu yang dialami. Makanya banyak kita yang mengukur kesuksesan apa? Ketika anak kita berprestasi dalam bidang akademik. Alhamdulillah Ustaz, anak saya udah jadi orang, katanya. Saya bilang, emang dulu monyet? Bukan Ustaz, anak saya sekarang udah lulus dari kampusnya. Kan gitu, kita bangga dengan titel kan. Profesor, doktor, MA, MBA, MCK, semua ya, MM gitu kan, CHT, CPNS, semua gitu. Bangga banget. Anak saya di umur sekian udah mandiri Ustaz, umur 20 tahun. Bayangkan ukuran kemandirian kita apa? Ketika umur 20 tahun sudah bisa membiayai kuliah sendiri. Pada umur 20 tahun bisa membiayai kuliah sendiri mandiri? Belum tentu. Ukuran kemandirian dalam Islam itu sederhana, yaitu ketika dia sholat itu nggak perlu dibangunin pas subuh, itu mandiri. Bayangin umur 30 tahun bisa membiayai kuliah sendiri, makan sendiri, tapi kalau sholat masih telepon, kamu harus sholat dong. Aduh sholat, iya bentar. Makanya beda patokan orang tua muslim dengan orang tua yang tidak memiliki pemahaman agama. Orang memiliki pemahaman agama justru melihat anakku azan kumandang kabur dulu ke masjid. Ya kenapa mau tukeran sedang? Beda, bukan. Ini udah jelas motifnya beda. Dia duluan, sampai bilang adek aku duluan, aku nggak mau masuk. Malu lah kita orang tua. Subuh atau udah nggak ada. Ini baru disebut anak mandiri.
Begitu banyak anak kita yang mungkin udah umur 40 bahkan ini sholatnya aja harus pakai, kita ingetin, kita teleponin terus. Padahal gajinya nggak pernah habis katanya. Padahal bisa membiayai biaya ke luar negeri, iya. Tapi ketika belum bertanggung jawab dalam urusan berkaitan akhiratnya, ini belum mandiri. Belum mandiri. Makanya beda. Kalau patokannya dunia, kita hanya menjadikan anak kita sukses dunia, gagal di akhirat. Makanya ada cerita ya, saya nggak tahu ada cerita sih atau belum, saya ulang lagi. Di Pekanbaru itu ada seorang ayah yang dia bagaimana ditinggal mati istrinya, dia berdidik anaknya dengan mengatakan kamu harus menghabis, pokoknya si ayah ini nggak ingin menikah lagi. Kemudian dididik anaknya itu yang 2 orang masih kecil itu dengan mengatakan time is money. Ayahnya belajar ilmu parenting, semua ilmu, mulai dari Gregor Slater, Dorothy Launaute, siapa lagi pakar-pakar di luar dipelajari. Dididiklah anaknya, di drill, time is money, kesempatan tidak mungkin berulang. Anaknya di drill, terus apa yang terjadi betul di umur 20 tahun anaknya sukses. Ya, lulus dari Magister Bisnis Singapura. Yang kedua dokter lulusan UGM, spesialis penyakit dalam. Dua-duanya dipandang masyarakat sukses. Padahal umurnya masih belia. Yang anak pertama itu punya bisnis di bidang kelapa sawit, kayu, bahkan bikin roof, atap bandara, gedung, itu pakarnya. Bisnisnya sudah merambah sampai Eropa, karyawannya hampir 1.500 kali. Di umur belia, si bapak ini padahal sedang duda, nggak punya istri, mengurus anak seorang diri. Maka terbitlah rasa kagum, semua tetangga mengatakan nih luar biasa, ini contoh ayah teladan, ngurus anak seorang diri, anaknya sukses. Semua orang setiap ketemu cium tangan, menanyakan resepnya, apa rahasianya, apa bisa seperti bapak. Si bapak menjawab, ya saya kan belajar ilmu parenting, bla 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 bla. Intinya manfaatkan waktu, bilang anak kita time is money. Jadi motivasinya jelas. Maka waktu pun berjalan, singkat kata si anak sudah mulai tumbuh, berumah tangga, punya keluarga masing-masing. Si bapak tinggal seorang diri di rumah yang cukup besar dengan pembantunya. Suatu hari bapak ini kena stroke, dibawa ke rumah sakit, dokter menganalisis, ini bapak bisa dibilang sudah sulit diselamatkan. Ternyata adalah anaknya gitu. Ditelepon anak pertama, maaf saudara, bapak saudara mengalami penyakit ini dan ini, bisa hadir. Apa kata anak pertama? Oh maaf sekali, saya mau presentasi bisnis ke Prancis. Ini agenda udah 6 bulan yang lalu, gak mungkin saya batalin. Ini nasib 1.500 karyawan saya tergantung tender ini. Begini saja, tolong sebutin biaya berobat bapak saya. Kira-kira berapa sampai selesai? Nanti saya transfer segera. Saya suruh asisten saya transfer. Ditutup telepon, yang bisa datang. Anak kedua dokter ditelepon, maaf saudara begini-begini. Aduh, saya mau presentasi jurnal ilmiah saya di depan pakar internasional dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Singapura. Maaf sekali, gak mungkin saya batalin agenda orang penting ini semua. Bapak saya mengajarkan time is money, kesempatan tak berulang dan sebagainya. Begini saja deh, 3 hari lagi saya punya waktu luang, nanti saya akan ada. Ditutup teleponnya, tak lama kemudian bapaknya meninggal. Dibawa ke rumah, kemudian dimandikan dan dikafani serta disolati hanya oleh pembantu dan masyarakat sekitar. Barulah masyarakat itu semua yang takziah mengucap dalam hatinya sambil bisik-bisik, amit amin ya Allah, gak mau saya punya anak kayak bapak ini. Demi Allah saya sih gak mau punya anak kayak gini. Demi Allah saya kok punya anak pengen cuma satu, dia mau jadi imam sholat jenazah saya. Kok dia kumpulkan semua orang, yo minta doa bapak saya, dia jadi imam. Ini bapaknya meninggal gak mau hadir, gak bisa hadir. Sebab si bapak lupa aspek akhirat. Jangan sampai ketika kita juga mendidik dengan sistem seperti itu, kita mendapatkan seperti bapak itu. Meninggal lagi kita, disuruh anak baca Quran, gak bisa. Kata orang saking pintarnya malah setelah efek lagi atau jenazah bapaknya. Maaf Ustaz, ini bukan saya baca, ini langsung dari Saudi. Itu nama Sudais. Saya lagi hanya Rifai.
Ustaz tinggal requestnya 30 juz. Diminta doakan bapaknya, apa? Dikumpulin 1000 anak yatim. Satu orang 100.000 ya, doain bapak saya. Mahal, tapi belum tentu sampai. Sebab yang lebih utama sampai adalah dari mana? Anaknya. Kenapa? Lupa. Maka Islamic parenting bukan berarti buat anak lalai urusan, tidak. Kalau fokus ke akhirat, insya Allah dunia pun ngikut. Makanya kenapa almarhum bapak saya itu sebelum wafat itu ngingetin sama ibu saya. Ya, sebelum wafat, waktu saya masih kuliah, adik saya masih kecil, dan 4 bulan yang lalu ibu saya itu ngingetin gitu, tentang nasihat bapak gitu, dan membuat saya tersadar. Jadi bapak saya katanya sebelum wafat itu pernah bilang gini, didik anakmu jadi orang soleh, bukan orang kaya. Diulangi sekali lagi, didik anakmu jadi orang soleh, bukan orang kaya. Sebab seandainya Allah takdirkan anakmu miskin, insya Allah dengan kesolehannya dia tidak akan membiarkan kamu sengsara di saat kamu tua. Tapi kalau kamu didik anakmu hanya untuk jadi orang kaya tanpa kesolehan, kamu akan lihat betapa banyak orang tua yang anaknya disia-siakan di masa tuanya. Berakhir di mana? Di panti jompo. Ibu saya dibilang mau kamu. Maka ibu saya 4 bulan lalu cuma ngingetin, "Ma gak minta apa-apa, cuma ngingetin aja pesan ayah, jadi anaknya sampai kamu jaga keimananmu." Ya Allah, ini diingetin, ini membuat saya berpikir, Allah, mak saya, bapak saya gak mikirin. Sebab apa tujuan kalau anak soleh dengan kesolehannya, walaupun miskin, insya Allah dia tetap berpikir, gimana caranya nanti orang tuanya. Ya Allah, karena apa? Karena ini perintah Allah. Makanya kan berbuat baik sama orang tua itu dasarnya bukan karena balas jasa. Ini rumusnya. Kalau anaknya soleh nggak mikirin, kamu pernah mengasuh aku, maka aku berbuat baik padamu. Tidak. Jawaban anak yang soleh adalah kalaupun orang tua pernah kasar sama kita, pernah menzalimi kita, kenapa kita harus berbuat baik kepadanya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan untuk kamu berbuat baik. Mewajibkan. Maka dasar kita berbuat baik bukan balas jasa. Meskipun bapak ucap, ini perintah Tuhanku, aku harus berbuat baik. Kalau nggak neraka. Anak soleh itu begitu. Makanya saya ingatkan ini, mungkin penghujung kajian kita, saya punya kawannya. Kami waktu SMP itu berkawan baik. Saya ingat banget namanya Maliki. Dia tinggal, mungkin ada yang tahu, di Lubang Buaya itu sampingnya ada masjid Asy-Syuhada. Samping masjid Asy-Syuhada itu ada sawah. Saya udah nggak cek lagi itu beberapa sawah itu masih ada apa enggak. Itu di sawah itu ada gubuk yang dibangun untuk beberapa buruh yang tugasnya menjaga sawah itu. Nah, kawan saya tinggal di situ. Jadi didirikan di atas sawah. Dia sama bapaknya dia nyentuh anak tunggal. Lulus SMP, kalau takdirkan dia nggak melanjutkan karena kemiskinannya. Saya baru ketemu dia itu tahun 2008 kalau nggak salah, dia sudah kerja jadi kuli bangunan. Gajinya itu sehari waktu itu 100.000. Ya upahnya 100.000. Kalau ada proyek selama sebulan full dia dapat 3 juta. Ya, kalau ada proyeknya ada terus-terusan. Kalau enggak ya dia harus nganggur dengan uang 3 juta itu. Istrinya buruh cuci 400.000 kalau nggak salah, 3,4. Dia punya anak 3. Yang pertama udah SD, TK dan sebagainya. Ini cerita dari dia, ya. Nah, dia punya ibu yang umur 70 tahun, sakit asma, dan karena bapak udah meninggal, ibunya dirawat sama dia di rumahnya. Setiap hari setiap pulang dia selalu mikirin bawa apa ya buat emak, mikirin sampai mikirin penting ada obat buat emaknya, minimal mengurangi penyakit asmanya setiap pulang. Nah, ibunya ini mikir, anaknya ini kalau apa aku beliin makanan untuk dia. Kadang-kadang cucunya itu, anak dari kawan saya ini harus berlapar-lapar, bahkan bayarannya aja sering nunggak. Nah, kenapa ibunya ini suatu hari inisiatif pas bulan Ramadan dagang gorengan. Ada dia bilang Ramadan gorengan laris, maka ibu ini tanpa sepengetahuan anaknya, dia sebelum sore itu dagang gorengan, jual goreng di rumah, kemudian dibawa gorengannya keliling kampung. Si kawan saya ini pulang, begitu dia pulang dia kaget, ya,
Ibunya kok nggak ada ya, dicari kok nggak ada. Kemudian tanya ke tetangga, ibu saya melihatnya. Kemudian tetangga bilang, tadi ibu kamu keluar, ngapain? Dagang gorengan. Astagfirullahaladzim, nangis. Ibu saya 70 tahun itu, ya Allah. Itu ya Allah gimana, ya Allah, nangis dia. Dicari, ma, itu ketika maknya melihat teng-teng dari mana, itu langsung dicium kaki ibunya. Dia minta maaf ibunya, ya Allah, maafin saya. Maafin ya, ma, sampai harus cari makan seperti ini. Maknya cuma bilang, gak mau ngerepotin kamu, nah. Kamu selama ini demi Allah nggak repot. Justru kalau jangan gini, ya Allah, saya nanti di akhir nanti sama Allah ditanya, kamu tega ya ibu kamu yang melahirkan kamu, menyusui kamu, justru kau biarkan di masa tuanya cari makan sendiri, anak durhaka kamu. Allah akan bilang begitu, ma. Saya miskin, tapi insya Allah ma masih bisa kasih makan, ma. Ma mau apa? Gitu-gitu, maknya dicium, tangan dipeluk, digendong. Sampai akhirnya dia mikir gimana cara nyenangin maknya. Dia telepon saya, dia nanya, Ustaz, ada nggak travel murah? Maksudnya apa? Sepengen banget mas saya naik haji, tapi uangnya nggak cukup, lagi pula waiting listnya lama. Sepengen cuma satu hal, mas saya ngeliat apa aja. Kalau umroh kan bisa kapan aja, Ustaz. Ada nggak yang murah? Saya cari, waktu itu ada travel 1.200. Kemudian 1.150, 200 ya. Pokoknya totalnya waktu itu kursnya masih 8.000. Totalnya waktu itu 12,5 juta lah, 12 sampai 15 juta. Kemudian pemilik travelnya ngasih, karena cerita yang maharu ini, memberikan 3 kali cicilan. Pasca umroh masih bisa dicicil 3 kali. Teman saya langsung semangat, insya Allah Ustaz saya ambil, ini berarti buat mas saya bisa umroh. Dan mana? Pokoknya saya dapetin uangnya gitu. Itu maknya nggak dikasih tahu. Pokoknya dibayar cicilan pertamanya sampai 2 minggu sebelum umroh itu maknya masuk ke imigrasi bikin paspor, maknya mau ngapain ya. Begitu menjelang hari H sekitar seminggu sebelumnya dibeliin koper, mak, insya Allah sebentar lagi naik haji ya pak, umroh ya mak, ya Allah, maknya nangis. Bilang, kok kamu bisa mikirin gitu sih, makan aja kita susah, yang penting mak bisa. Masya Allah, masih ada rezeki yang lain untuk aku sama anak-anakku. Yang penting bisa ngeliat kamu, doain anakmu ya, gitu ya Allah. Saya sampai bilang gini, saya gak ragu bilang sama kawan saya, kamu tuh miskin ya, tapi amalan kamu melebihi orang lain. Saya ingin bilang gitu, anak kita kalau soleh, gak peduli miskin, insya Allah masih bisa kebagian kita investasi. Apalagi kok kaya, miskin aja bisa bagian lagi kalau kaya. Saya punya jamaah di Akor itu, ada seorang ibu cerita sebelum Ramadan, umur 65 tahun. Kebetulan dia baru hijrah, pakai hijab, kemudian pengen berangkat haji. Dia pensiunan BI, suaminya pensiunan BI udah meninggal. Dia cuma dapat jatah dari pensiunan suaminya. Anaknya direktur sebuah rumah sakit. Suatu hari dia cerita gitu, curhat sama saya, Ustaz saya pengen. Dia pengen berangkat haji, cuman nggak pengen yang waiting list ONH di plus aja di Jakarta ini sekitar 4-5 tahun. Makanya dia dapat tawaran yang berangkat tahun ini dari Kementerian Agama. Udah tanya Ustaz Partai Nasir yang lain itu boleh, bayarnya 150 juta. Nah, dia punya uang sekitar 100, makanya dia telepon anaknya yang direktur rumah sakit. Nah, mama pengen banget tahun ini bisa berangkat haji. Apa kata saya, anak, ntar aja mah tunggu kurs dolar turun. Gitu. Mamanya ditelepon sama travelnya, bu, kok enggak saya lempar ke yang lain. Tunggu. Bilang, nah ada nih nak, yang berangkat cepet nih nak, cuma bayar 150 juta. Mahal amat, kayak rupang aja segitu. Tapi mama pengen banget nak, mama ada uang 100, bisa nggak 50 juta lagi? Nanti jadi kita bahas. Telepon lagi sama travelnya, bu, nih kalau hari ini gimana nih bu? Saya oper yang lain, udah jangan. Telepon lagi anaknya, nak, kalau kamu gak nyangkut yang bayar 50-30 aja deh, mama 20-nya nanti cari di Jepang yang lain. Agar si anak mungkin karena ada masalah di perusahaan bilang, mama ini tahu diri gak sih? Pensiunan papa dimakan sendiri. Aku tuh belum pernah dapat. Kuliah aku bayar sendiri, S2.
Mama mau enaknya aja, sekarang minta sama aku. Gak tahu diri banget sih. Tutup. Hati orang tua mana yang sakit. Sampai ibu bilang, ya Allah Ustaz, kalau bukan kan ingat omongan dari para Ustaz, saya laknat saya itu. Demi Allah, sakit luar biasa itu. Saya gak minta apa-apa, cuma minta bantuan 30 juta. Jawabannya begitu. Itu ibu ini sampai di sebelum Ramadan bilang, kalau nggak ingat Allah saya laknat gitu. Kemudian dia baru sadar, ya ini mau apa? Dari awal mendidik parameternya adalah yang penting menjadi orang sukses, ya. Jadi dokter, ya. Kesimpulannya sebelum kita bulan depan kita lanjutkan, karena waktunya juga terbatas. Kalau kita harus disuruh memilih, dipaksa memilih, anak kita jadi orang soleh atau orang kaya, maka jangan sepelekan kesolehan dia asas, karena itu akan mengantarkan anak kita kepada kejadian akhirat. Makanya kita bilang anak kita, mama cuma pengennya satu aja, kamu mulia di hadapan Allah, jaya di akhirat, ya. Yuk kita sama-sama jadi akhirat. Ini selalu paradigma capai dan targetnya adalah sukses di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.